Jangan pernah takut untuk melayani, karena kamu akan dirubah gitu. Pasti sebagai manusia mungkin ada kekecewaan sedikit, tapi untuk melayani tidak ada batasnya. Try to find the things that unite us, rather than things divide us. Tunggu Pastor. Ini ada penyusup ini. Apa kabar Pastor? Hey Peter, selamat. Happy birthday. Oh iya, hari ini saya berulang tahun ya. Makasih kamu masih ingat ulang tahun saya. Iya, saya masih ingat dong. Iya, justru saya pas lagi kemarin itu kan setup waktunya hari Jumat, pas nggak bisa, bisanya hari Sabtu ya. Pas ulang tahun Pastor. Betul, ulang tahun. Iya, waktu kamu ngomong itu saya tidak kasih tahu, sama surprise aja gitu loh. Saya udah tahu ini. Wah, ini pas nih. Terus saya confirm sama beberapa pengurus. Oh iya benar ternyata. Iya, udah nih pas banget nih, sekalian podcast, sekalian nyelamatin langsung saya. Jangan-jangan nih teman-teman di Melbourne, saya yang satu-satunya nih yang ngucapin langsung nih sama Pastor. Ada nggak? Iya, yang lihat muka ini memang satu-satunya. Ada beberapa teman yang ucapin lewat WA, terus ucapin lewat Facebook, ya sudah. Tapi kalau langsung lihat muka nih, ya dari kamu aja. Lihat muka kamu itu membuat saya teringat KKI Melbourne ya. Apalagi mukamu itu tetap lucu gitu loh. Ini menghina atau menyanjung ini? Menyanjung dong, masa menghina. Ulang tahun saya harus ngomong jujur gitu. Wih, terima kasih Pastor. Gitu, benar sudah. Tadi makan di mana Pastor? Ya kita ada makan di satu klub gitu, bukan klub sih, semacam namanya Lion Club gitu. Lokal klub di sini. Tadi kan ada misa jam 6. Itu soccer ya, semacam itu. Ya. Setelah itu, setelah misa jam 6, jam 7-an gitu ya ke sana gitu. Barusan pulang. Lihat muka kamu ini membuat saya teringat akan KKI Melbourne. Iya, jadi saya ngundang Pastor juga sebenarnya teringat juga waktu saya mengawali pelayanan ini kan. Saya masih ingat waktu itu Pastor, saya di sermon waktu itu belum menjadi kandidat KKI ya. Terus saya masih mikir-mikir mau atau enggak, terus mendengar statement Pastor yang bilang, kamu akan diubahkan oleh pelayanan itu sendiri. Wah, itu ngena banget sama saya yang waktu itu lagi pengen. Masih ingat ya? Wah, jelas dong Pastor. Thank you. Itu sungguh, saya cuma masih penasaran aja itu kalimat itu Pastor, dari mana sih sebenarnya dapatnya? Dari pengalaman pribadi sih, pengalaman pribadi dalam pelayanan saya sendiri. Kita punya Superior General SPD yang dari Roma. Kata-katanya itu ketika dulu saya ada ikut pertemuan di Filipina gitu ya. Pelayanan apapun yang kita buat sebagai imam, sebagai misionaris, itu jangan pernah takut, jangan pernah risih, karena pelayanan itu akan merubah kita. Dan saya juga rasa seperti kamu gitu, wow, karena itu pengalaman saya gitu. Jangan pernah takut untuk melayani, karena kamu akan dirubah gitu. Iya, makanya saya senang kamu masih ingat itu. Sampai sekarang saya bawa terus itu. Dan saya merasa memang saya merasa diubahkan memang ya pada saat itu memang. Dan saya merasa mau mengakhiri masa jabatan ini kan akan berakhir bulan ini juga Pastor, end of the month ini. Jadi saya pikir saya mengawalinya dengan Pastor Bone, why not? Saya mengakhirinya juga dengan Pastor Bone juga. Saya disclaimer dulu Pastor bahwa pada saat saya mengontak Pastor Bone ini, saya sudah minta izin sama Pastor Trinold. Jadi kan, ya sebagai chaplain KKI untuk mengontak istilahnya spiritual from another state kan, istilahnya saya harus izin dulu kan sama Pastor Trinold, dan Pastor Trinold menyetujui. Ya, dan wah itu ide yang bagus Peter katanya. Ya udah saya langsung kontak Pastor Bone. Masih di Inala kan Pastor? Saya masih di Saint Mark Inala, masih. Ya. Saint Mark ya, masih. Itu kesehariannya kalau dari Senin sampai Minggu itu ngapain aja? Kalau Pastor Trinold kan sepertinya masih copy Pastor Bone, setiap Senin dia libur. Nah, kalau Pastor Bone di sana Senin libur Pastor? Kurang lebih tidak sama, agak mirip-mirip aja gitu.
Senin saya masih libur itu Senin. Hmm. Terus hari Selasa sampai Jumat itu saya selalu di kantor gitu. Terutama mulai jam jam 9 sampai jam 3. Setelah Oh, jam 3 saya pulang ke presbytery, ke rumah gitu. Kebetulan presbytery atau rumah tempat tinggal pastor itu separated dengan office gitu ya. Itu ada gereja, terus ada sekolah, terus ada office, terus pastoran gitu ya. Sekitar jam 3 saya sudah pulang, itu kegiatan-kegiatan di rumah. Terus malam setelah jam 6 mungkin ada meeting dan lain sebagainya sampai jam 8 lah. Itu kegiatan saya weekend secara sehari-hari. keseluruhan. Ya sehari-hari. Kecuali hari Senin saya libur, itu penting kan, karena selama weekend Refreshing. kita kerja gitu Hmm. rasanya I deserve it to have a Monday off gitu. Kalau boleh tahu, Pastor, kalau ngantor maksudnya gimana nih? Ngantor kerjaannya ngapain nih? Maksudnya ke kantor? Administration Iya, gitu? itu kan iya kalau di gereja lokal, Heeh. terutama di keuskupan itu semua di pastor paroki. Apa saja itu semua kontak dari mana itu yang memutuskan pastor paroki gitu. Itu di kantor itu banyak kegiatannya, mungkin tanda tangan ini, tanda tangan itu, ketemu kepala sekolah, ada hubungannya dengan keuskupan, paroki yang lain, Ah. pembinaan perkawinan, KPP semacam itu, Mhm. atau semua pelayanan sakramental itu selalu dibuatnya pada jam kantor. Kalau di KKI kan, kalau saya tidak salah itu banyak kegiatannya malam hari karena siang kamu Iya, kerja di tempat. Di sini agak bukan terbalik tapi agak beda gitu. iya. Semua urusan gereja itu pas jam kantor gitu. Kalau ada orang mau Mmm. urusan pembaptisan, urusan pernikahan, urusan funeral, mereka akan hubungi kita pada office hour gitu. Jam 9 sampai jam 3. Kita harus ada di kantor lah. Pastor Boni ini pastor paroki ya? Oh iya ya, saya pastor paroki di sini. Oh, pantesan sibuk. Makanya Ya kok ya kayak, ya. kok saya telah lagi nih kok kayak kerjaan pastor paroki ya, dari yang pastor sebutin barusan. Iya, iya, ya, saya pastor paroki Oke. di sini. Terus di sana banyak, ada etnik lain nggak selain seingat saya ada Vietnamese ya kebanyakan ya? Rata-rata Vietnamese ya? In Ala Paris, it is known as a home for all the people from all nations, gitu ya. Oh. A home for migrants and refugees. Kelompok terbesar itu Vietnamese. Kelompok Oh, kedua oke. terbesar itu Pasifik, ada dari Samoan, Islander. Tongan, Islanders ya. Terus yang ketiga dari Philippines, Oke. terus ada dari India, dari Sri Lanka, Afrika juga kelompok kuat. Terus baru dari Latin Amerika dan ya the rest Australian. Tapi ada juga yang First Nations people, yang indigenous gitu ya. Sekarang mereka sebut orang aborigin, namanya dipanggil sekarang First Nations people. Kita juga ada di sini. Umatnya itu sangat multicultural gitu ya. Sangat kuat di sini. Karena itu saya masih juga implemented the motto yang similar di KKI dulu ya, unity in diversity ya. Dan itu menjadi hal yang positif gitu ya, terutama di saat COVID gitu. Biasanya kita migrants itu selalu datang ke gereja di saat krisis gitu ya, COVID maksudnya. Itu mereka sangat committed. Apalagi saya orang Indonesia ya, kita sama-sama migrants lah. Ada orang Indonesia juga di sana, Pastor? Ada sih, itu saya punya pastoral associate, itu Suster Elizabeth, dia orang Indo. Terus ada satu keluarga, Oh. Windu, orang Jawa, tapi suaminya orang Irak gitu. Oh, berarti Uh, maksudnya Pastor di sana nggak terlibat dengan komunitas Katolik, seperti KKI di Melbourne sini ya? oh enggak. Saya belum pernah Mhm. ikut misalnya ICF, bahasa Inggris mengenai ICF, Indonesian Catholic Family. Mhm, mhm. Queensland. Mereka ada capelan di sini, tapi tidak sebesar kita di sana. Itu capelannya itu Oh, dari Kapusin, Pastor Martinus Situmorang. oke. Saya belum pernah ikut misa karena kegiatan misa mereka pas saya misa di gereja lokal saya. Saya pernah ikut satu kali kan ya kegiatan di wilayah tempat sekarang di mana saya ini.
Oh, Wilayah yang kita namanya dekat-dekat di situ wilayah, ya? ya namanya wilayah Maria Magdalena itu. Oh, oke. Saya pernah diundang satu kali Heeh. karena wilayah di sini saya pernah ikut gitu. Tapi dari segi jumlah umat tidak sebesar di Indonesia, tapi ada di sini. Oh, Mereka oke. juga waktu saya dilantik dari Pastor Proki, ada beberapa orang datang ikut Oh, pelantikan itu. oke. Itu Ya. Pastor Martinus Situmorang dari ordo mana itu, Pastor? Dari Kapusin, Oh, Kapusin. Fransiskan Kapusin. Bukan kopi Oke. itu loh, tapi odo. Iya, iya, Kapusin ya. Iya. Bukan bukan latte gitu. Bukan cappuccino ya. Ya ya ya. Di Queensland sekarang nggak lockdown ya, Pastor ya? Sekarang tidak lockdown lagi. Terus untuk gereja bisa masuk gereja for the full seating capacity. Maksudnya Oke. gereja sudah full tapi harus daftar gitu ya. QR itu daftar yang pemerintah Ah, punya itu loh. Kita iya, harus iya. tahu yang duduk di depan siapa, di belakang kita, di samping kiri, samping kanan Iya, iya. harus didaftar ini. Dan yang penting kita dalam keadaan duduk. Itu dulunya full seating capacity of the church. Social The distancing place nggak, Pastor? for Jaga jarak nggak? ya enggak ada Nggak ya? jarak lagi. Ya, itu Oke. full seating capacity, full gitu. Tapi waktu lockdown Uh, 3 bulan yang lalu itu, suasananya gimana? Maksudnya misanya online kah? Waktu lockdown kedua tetap misalnya itu tapi jaraknya itu 1.5. Oh, jaga jarak. Karena ya jaga Hmm, jarak 1.5 itu 1/3 lah dari gereja gitu. berarti masih ketemu fisik ya? Masih ketemu fisik gitu ya. Oke. Waktu itu saya kayaknya pernah ngelihat videonya Pastor Bone, itu misa online atau itu juga dihadiri sama umat itu? Nah, waktu itu kita Di jubah merah kok nggak salah. live stream istilahnya. Heeh. Waktu itu tidak ada umat di gereja Oh, gitu. tidak ada. Tapi setelah diizinkan umatnya untuk with istilah social distance 1,5, Heeh. itu saya pelan-pelan live streamingnya itu dihentikan. Kalau tidak nanti kan umat dimanjakan, mereka tidak datang. Dengan kita stop live streaming kan mereka tidak ada pilihan, mereka harus datang ke gereja kan. Menurut pandangan saya sih ya, live streaming itu sangat membantu buat umat-umat yang justru malah nggak bisa ke gereja, Pastor. Maksudnya, maaf kata gitu ya, mungkin dia sakit, mungkin dia memang ada masalah maksudnya dengan mobilitas gitu loh. Jadinya kan live streaming ini Bisa sangat senang membantu kan ya? sih, iya sangat membantu. Tapi kan kalau mereka mau ikut live streaming kan mereka bisa ikut di mana aja kan. Bisa juga dari keuskupan, bisa dari keuskupan lain kalau mereka mau gitu. Tetapi dari paroki kita usaha untuk stop supaya mereka pelan-pelan kembali ke gereja gitu. Tapi kalau yang masih memutuskan untuk ikut live streaming, ada pilihan, itu pilihan mereka. Tidak Iya, harus iya. dari paroki saya kan. Mereka bisa ikut juga dari Keuskupan Agung Melbourne, dari Keuskupan Agung Sydney, atau Keuskupan Agung Brisbane kan. Iya. Tapi dari Oh, paroki sendiri, saya stopin. iya itu. Dengan itu, it works gitu. Umat pelan-pelan kembali lagi. Dan sekarang sudah kembali lagi sih. Tunggu, Pastor. Ini ada penyusup ini. Ini tiba-tiba ada orang masuk ini. Bentar, Pastor ya. Ada 4 orang. Malam, Pastor. Halo, Pastor. Malam, Peter. Evelyn, selamat. Lama gak ketemu, Pastor. Apa kabar? Selamat ulang tahun. Penyusupnya selamat, ini, Pastor. Selamat, Budi. Aduh. Selamat malam, Pastor. Happy birthday. Happy birthday. Aduh, terus satunya siapa lagi? Mana itu mukanya? Happy birthday, Pater. Penny. Hey, Penny. Oh my goodness. Selamat, Penny. Woi, ini ibu apa namanya? Yang seksi apa? Seksi sibuk ya? Super sibuk. Sipot. Ya, Pastoral seksi care. sibuk itu. Pastoral care, Iya, Legend Legio. of Mary, konsumsi apa lagi? Pokoknya banyak sebagainya ya. Evelyn yang bikin dinner dance. Ingat nggak, Pastor? Oh iya. Aduh. Oh my goodness, masih ada fotonya di saya tuh yang organize dulu tuh. Ya, saya masih ingat.
Harus Samsung diingat itu seksi sibuk juga itu yang buat ini ya, apa namanya, fundraising kan. Ini kan yang urus keuangan ini. Evelyn, aduh. Mereka senang. mau nimbrung di sini, Pastor, mau ngucapin selamat ulang tahun. Oh Sekalian iya, kita nggak apa-apa. ngobrol-ngobrol. Ya nggak apa-apa, bagus. Aduh. Ya ini hari saya ulang tahun. Ya senang juga sih bisa ketemu kamu pas saya ulang tahun ini gitu loh. Terima kasih buat Pastor Peter yang organize kali ini. Jadi ya. Ini ada satu lagi Pastor yang masuk nih. Bagus. Aduh, saya bisa lihat muka ini Fanny, sudah lihat mukanya Evelyn, Budi, aduh, mengingatkan saya akan KKI lagi. Kamu baik semua lagi, kan? Pastor. Cilinda sama Ella juga masuk. Kelihatan nggak, Pastor? Mana mereka? Pastor pakai handphone ini kayaknya ya. Mesti di slide ke samping. Iya, harus di slide, Pastor. Slide ke kanan coba. Ya, di slide ke kanan nanti kelihatan semua manusia-manusianya. Oh iya, 4 orang nih sekarang. Oh iya, Linda ada. Ella juga ada. Aduh, Linda ini kayak di Moon ini. Di Moon. Oh, ada Natali. Natali juga di belakang. Ella sama Natali satu kos. Single bubble, kita single bubble. Oh, awas. Itu ada Natalia juga. Halo, Social Natali. distance. Halo semuanya. Social distance, please. Aduh, kok Linda punya ini kayak di bulan ini. Itu adalah latar belakang bumi di belakang. Lagi Kamu di di bulan luar kan, Linda? angkasa. Dia iya, di samping angkasa, bukan di luar angkasa, di samping angkasa. Kan berlibur di luar angkasa bebas COVID. Ada. Linda bisa lucu juga. Setelah saya kesini, you bisa lucu sekarang. Aduh, Lin, my goodness. Wah, kangen Pastor. Aduh, lihat kamu semua ini kan pengurus lama ya, bukan pengurus lama sih. Itu zaman kita dulu ya, tempo doe loe gitu ya. Yang tempo dulu itu Natalia tuh lebih tempo dulu dia. Dulu Tante Linda. Ya, itu kan pengurus yang ya zaman kita ya, tempo doe loe gitu ya. Aduh, saya senang nih. Pas saya ulang tahun bisa lihat muka semua Kita mau kasih surprise, Pastor. Oi. Surprise Ini kamu punya... Kenapa? Surprise nggak lihat kita semua? Surprise banget ini Peter ini dia masih ini ya, dia ngibul saya. Tadi dia bilang dia sendiri mau wawancara saya. Kok sekarang semua muncul ini? Saya mau sembunyi sekarang tapi nggak bisa lagi. Pastor, masih ingat kan tadi behind the scene sebelum saya rekam, Pastor kan berusaha menutupi kasur di belakang itu. Puji Tuhan, Pastor ketutup. Oh ya, sekarang saya kancing mati, mereka nggak bisa lihat. Aduh. Tapi kamu itu, saya ingat lagi. Terus masa kepengurusan kamu sampai kapan nih? Bentar lagi. Akhir bulan, Pastor. Akhir bulan. Oh, gitu. 30 Juni kita selesai 30 Juni. Jadi per 1 Juli nanti pengurus baru akan mulai. Oke. Tapi saya harap kamu masih tetap melayani ya. Tidak harus jadi pengurus kan. Wah. Ya. Mas Budi ngomong kan. Siap ya? Wah, asik direkam loh ini. Itu bagus itu. Akhirnya jawabannya beda. Siapapun ketuanya, kamu kan melayani Tuhan, melayani gereja gitu. Iya. Siapapun ketuanya, saya harap pengurus lama, terutama kamu tetap melayani lah KKI. Kamu itu kan darah dagingnya KKI, toh harus tetap melayani. KKI sudah darah daging mungkinnya. Itu sudah. Lihat muka kamu nih, saya lihat lagi, saya scroll lagi. Ini tetap cantik dan ganteng ya. Oh my God. Budi, you kepala belotos ya sekarang? Iya, Pastor. Iya. Stres dia, Pastor. Rambutnya rontok sendiri, Pastor, ternyata jadi. Jangan. Fanny pakai kacamata sekarang Udah lama, ya ampun. Ya. Oke. Tidak ada perubahan ini. Ini zaman tempo kita dulu semua muka nih. Nih ada satu lagi penyusup masuk lagi, Pastor. Satu lagi, Pastor. Scroll lagi ke kanan. Nah, itu dia. Coba di scroll. Halo. Hai. Rizal.
Kok ketemu semua pengurus Tempo Doelo ini? Aduh. Tempo Doelo. Doelo. Aduh, saya senang bisa ketemu kamu semua nih. Aduh. Saya tidak siap loh ini. Ini tadi Peter bilang kita mau kongko-kongko aja berdua. Tapi kok Ya kongko-kongko kan ini Pastor. Kita kan nggak ngobrol serius. Berdua. Ya. Ya berdua antara pastor dan pengurus. Iya kan? Aduh. Peter sekarang tambah pinter, Pastor. Tambah pinter Kenapa? dia sekarang. Peter? Iya, Peter tambah pinter sekarang. Very smart dia. Saya harus pinter berkelip. Itu tadi dia kan bilang tadi, Pastor kita ngobrol-ngobrol yuk. Setelah kaget bilang ada yang nyusup, dia bilang, masa nyusup? Saya juga kaget dia bilang kata susup itu, masa itu, tapi padahal kamu gitu. Aduh, saya senang itu. Iya, penyusupnya orang baik semua kok, Pastor. Iya, aduh. Saya mengingatkan saya akan kakak ini. Boleh tahu Pastor ulang tahunnya yang keberapa ini? Boleh tahu nggak? Ke-51 ini hari. Wih, sama kayak Ko Rizal. Tapi saya punya persoalan sekarang ini kolesterol. Nah, sekarang makanya saya kurangin hubungin orang Melbourne kan saya pun darah naik nanti. Itu. Waduh. Di Brisbane. Ya, saya kan baru. Dulu di Melbourne sehat-sehat. Iya. Di sini saya baru general check up gitu. Sebelum itu vaksinasi itu hari dokter bilang, okay, you are qualified for vaccination. Everything is okay, except you high cholesterol. Waduh. Saya bilang, oh my goodness. Kalau ngomongnya orang Melbourne itu saya punya level darah itu normal karena the power of voice gitu. Pastor kebanyakan sih makan lobsternya. Hah? Makan lobsternya kebanyakan. Iya. Sekarang tidak diizinkan makan no seafood kecuali ikan. Itu minuman bir tidak boleh kecuali wine. Terus tidak boleh nasi yang Thailand punya itu. Kecuali nasi orang India gitu. Apalagi banyak fruit, banyak vegetables, harus latihan 5 kali seminggu. Olahraga. Olahraga gitu loh. Ya itu, makanya kamu sekarang harus baik-baik dengan saya. Nanti persalahkan kamu nanti. Tapi saya senang lihat muka kamu nih. Really make my day. Kenapa ya pas saya ulang tahun gitu? Iya, spesial ya Pastor. Ini saya tunduk ada di depan saya nih. Foto siapa ini? Wah. Itu yang yang di Port Melbourne waktu itu. Iya, itu pas ngapain? Itu yang aku begini ya. Perpisahan. Iya. Aku nggak lihat. Ada lah, Peter yang muka buruk paling ke belakang. Kita begini semua. Lihat nggak? Itu kan ada di depan gue ini foto nih. Saya tidak pernah lihat. Kita tetap dikenang oleh dia ternyata, teman-teman. Iya, masih ada kok foto ini. Ini saya punya housekeeper ini namanya Donna. Ini dia kan sekali seminggu dia datang bersih rumah atau termasuk kamar lah. Terus dia lihat semua gambar-gambar di kamar saya ini orang-orang Melbourne semua. Foto-foto dari wilayah, dari pengurus inti. Dia bilang, you punya attachment dengan orang Melbourne ini kuat banget ya. Soalnya bukan kuat lagi, darah saya masih di sana itu. Itu. Daging di Queensland, darah di Melbourne ya. Itu sudah. Kecuali COVID, nggak kena. Kalau boleh tahu itu Pastor chaplain terlama bukan sih? Iya, kalau saya tidak salah ya saya 5 tahun. Itu. 5 tahun itu terlama itu ya? Iya, kalau saya tidak salah sih terlama gitu. Mas Budi ada pertanyaan serius nih, Pastor. Serius saya hanya ini nggak direkam kan, kita hanya intinya gini Pastor, kita terima kasih lah bahwa waktu kita memulai pelayanan ada pastor di sana yang banyak memberikan kita guidance, arahan dan juga semangat Pastor. Jadi ya sengaja ini kita ketemu, kebetulan juga pas akhir pengurusan. Terus kita bagus juga kalau kita ada menyampaikan terima kasih ke Pastor walaupun tidak penuh 3 tahun menemani kami, tapi selama itu kita banyak dibantu dan memberikan dorongan semangat Pastor. Jadi terima kasih sekali. Ya, saya ucapkan terima kasih Budi ucapannya. Saya tidak ikuti proses pemilihan kakak yang baru, tapi saya sudah dengar ada pengurus yang baru. Terus ada kemungkinan bahwa kamu sebagai pengurus yang lama
mungkin akan off gitu. Tapi saya mau supaya kamu tetap melayani, kamu tetap membantu KKI. Terlepas dari kamu tetap menjadi pengurus atau tidak, saya sebagai teman, sebagai mantan pastor yang dulu kita pernah sama-sama, saya sangat mendukung supaya kamu tetap melayani KKI. Seperti saya sudah bilang sebelumnya kan, bahwa pelayanan itu akan merubah kamu gitu. Kamu harus pegang itu kata itu. Kamu mungkin selama ini pengurus, mungkin nanti dibawa ke pengurusan yang baru, mungkin kamu tidak jadi pengurus lagi, tapi kamu tetap melayani KKI gitu. Kamu tetap melayani Tuhan gitu ya, dengan cara kamu. Itu maksudnya. Ini buat gitu. Semuanya juga kan Pastor maksudnya? Semua kamu yang muka ini itu kalau tidak mendukung KKI nanti awas loh. Saya tanya Trinol nanti. Jadi semua Trinol sering kok ngomong dengan saya gitu. Terutama masa COVID kan hangat-hangatnya, bahwa kamu membawa KKI sampai tetap survive gitu, terutama all means ya, mungkin termasuk bidang finance gitu, itu bonus, itu plus. Kamu harus ingat bahwa kepengurusan kamu pas di masa krisis gitu ya, dan kamu bisa menghantar KKI melewati itu something to remember gitu ya. Kan masa krisis itu kan tidak akan terjadi lagi gitu. Nah, kamu harus bangga gitu ya. Saya mau supaya kebanggaan itu kamu bukan hanya passing on, tapi kamu juga tetap bagian dari itu ya. Itu maksud saya. Ya, berkat teman-teman semua juga Pastor pastinya. Semua saling membantu, saling mendukung, jadi lebih mudah. Tapi Pastor having fun di sana ya, sepertinya ya? Iya sih, having fun ya, benar having fun. Ini hari kegiatan saya, hari ulang tahun kan, kita agak tour gitu, kita jalan ke wine tasting gitu ya. Wow. Kita berhenti di 2 atau 3 tempat gitu, makan siang, tasting wine, minum, itu pergi jam 10, pulang jam 5, karena jam 6 ada misa. Pergi dengan satu grup orang Filipino, namanya Couple of Christ. Di sini kelompok Filipina itu cukup kuat, gitu ya, terutama di paroki saya. Salah satu grup yang sangat mendukung kegiatan saya. Karena ada banyak sekali tradisi Filipino yang dari tradisi Spanish gitu ya, kayak Simbang Gabi, Culmination Mass, banyak sekali mereka punya tradisi yang namanya beda tapi sebenarnya sama, itu novena sebelum pas Natal gitu ada gitu, itu penutupan bulan Maria, banyak sekali kegiatan dan mereka sangat dukung kegiatan saya di sini. Pastor, waktu ulang tahunnya Saint Mark tahun ini yang sampai premiernya datang, ceritanya apa Pastor? Dia pernah tinggal di situ begitu atau gimana? No, kita kan rayakan ulang tahun yang ke-65 paroki ya. Itu sekaligus kita namanya multicultural mass. We celebrate our diversity of the church gitu. Itu kita undang Uskup Agung datang. Kita juga undang kita punya premier Anastasia Palasai. Karena dia kan dari daerah pemilihan sini. Bukan dari daerah pemilihan, dia juga Katolik gitu. Katolik banget gitu. Saya itu kantornya 3 kilo, 1,5 kilo aja dari paroki, dekat sekali. Pernah ketemu di kantornya, dan kalau undang dia datang gitu ya. Dia ngomongnya bagus sih. Dia bilang gereja itu it is not a building any longer, but it's a people. Orang yang bekerja sama. Itu dia sangat berterima kasih kepada volunteers gitu ya. Karena kita punya atau pengurus volunteer saya di sini 100 lebih loh. Itu 100 lebih volunteer yang membantu di gereja ini. Acaranya bagus, tapi ya namanya kan politician kan, dia datang polisinya yang secret service-nya itu yang itu pontang-panting untuk supaya jaga jarak dan lain sebagainya. Selesai misa juga mingling dengan umat di luar, foto-foto ke paroki juga, ke office juga dia ikut berkat office. Dia juga sumbang sedikit untuk kita. Sangat baik sekali. Itu salah satu acara yang sukses sih. Itu ada ABC Radio juga datang, terus Catholic Leader juga datang. Tapi kita minta jangan interview dia karena ini bukan masalah politik gitu. Tapi dia datang sebagai umat. Nah, itu bagus sekali. Sampai ada pas pampresnya juga, Pastor. Iya, ada. Itu dia duduk ke depan.
ada polisinya, tapi duduknya itu dalam radius 10 meter. Dia tidak duduk di situ, tapi ada, ya mereka bilang mereka tidak pakai seragam sih, tapi kalau ada apa-apa kan mereka bisa jumping kan, tapi dalam radius 10 meter gitu ada. Tapi umat-umatnya pada nyadar itu kalau itu ininya prime ministernya. Oh ya, kita kan umumkan sebelumnya nanti pas multicultural match kita. Okay. Nanti ada premiernya datang gitu. Saya minta semua mereka supaya pakai pakaian adat dari negaranya masing-masing. Dari Vietnam, dari Tongan, Samoan, terus Filipino, Afrikan, semua itu dia juga senang itu. Saya wajibkan. Luar biasa Pastor ya. Mungkin satu-satunya pastor Indonesia yang misa di depan premier kali. Iya sih. Mestinya kami ikut bangga Pastor. Definitely lah. Ya, dia orangnya sangat baik gitu. Orang Katolik. Dia bilang, Pastor, saya orang Katolik, saya punya bapak, nenek juga. Dia dibaptis di Saint Mark dulu. Dia bilang hanya saya tidak dia dibaptis umat di sini dulu. Ya, dia bilang hanya saya tidak praktis sebenarnya faith karena ambisi, dia bilang. Itu Natal Paskah itu dia bilang dia selalu datang itu. Waktu saya ketemu dia kan, minta maaf ya saya cerita ini. Saya kan tanya waktu dulu saya di Melbourne, saya pernah dengar, hati ke Inala, itu karena itu kan banyak rakyatnya, banyak ya kriminalnya lah. Terus dia bilang saya tidak bisa jawab. Saya telepon saja kepala kepolisian daerah sini, nanti pastornya dia akan briefing gitu. Sehingga saya ke sana dan kepala kepolisian yang briefing saya bahwa Inala sekarang aman gitu ya. Itu mungkin sudah move ke lain daerah gitu. Tapi yang saya mau ceritakan, dia itu politician tapi dia juga umat gitu ya. Pelajaran apa yang Pater pelajari, yang Pater dapat dari pelayanan Pater selama di Melbourne? Oh, yang saya jalankan di sini? Iya. Lagi di Melbourne kali pertanyaannya. Enggak, waktu di Melbourne yang sangat valuable buat pelayanan di Queensland kali ya. Ya, boleh. Divine Mercy Novena. Saya buka di sini. Kerahiman Ilahi ya? Ya. Novena Kerahiman Ilahi. Kita coba buat di sini itu saya gabungin antara ada kan yang paling kuat di sini ada orang dari Pacific Samoan Divine Mercy, terus Vietnamese Divine Mercy, terus ada English kan combine. Saya buat novena 9 hari itu. Terus kita juga ada misa Divine Mercy sekali sebulan jam 3 siang. Terus ada novena Divine Mercy, Holy Hour Divine Mercy, hari Jumat pertama itu jam 7 malam gitu. Itu Divine Mercy. Yang kedua yang saya buat itu Pastoral Care sih. Pastoral Care. Saya belum mulai, saya reda itu bukan, kan ada 2 Legend of Mary sudah ada di sini, itu orang Vietnam. Tapi saya mau buka yang English punya. Itu hari mau buka tapi terlanjur COVID kan mau pelayanan kan untuk orang sakit kan kunjung, itu kan high risk, tidak bisa kunjung mereka gitu. Tapi ya saya belajar dari kita punya pelayanan di sana, saya terapkan di sini gitu ya. Terus apalagi ya hidup di diversity itu loh. Itu kan di Melbourne dulu kan orang Indo, tapi kan beda. Indo Jakarta kan, Indo Lampung, Indo Medok, Surabaya kan beda. Nah, di sini juga gitu. Kita harus approach orang berbeda gitu. Dari latar belakang berbeda gitu. Itu saya belajar banyak dari kamu semua. Itu yang kedua. Involvement of the laity itu maksudnya saya pernah sebutnya di sana dulu gaya kepemimpinan yang bottom up gitu ya, dari bawah ke atas gitu ya, karena di sini itu banyak kelompok migrannya, mereka mau melayani. Seperti di kakak dulu kan saya beri kepercayaan kepada kamu bahwa I saw something special in you can do it for the church gitu ya. Saya selalu mengatakan bahwa itu semboyan saya itu bahwa pelayanan itu merubah kamu
saya sering dengungkan di sini. Itu kan KKI juga saya bilang itu hari kan a home away from home kan. Di sini persis saya buat juga seperti itu kan. Kita di sini kan proki saya kan itu apa banyak migrants ya kan, dengan refugees. Istilah home away from home itu kena banget itu di sini. Make Saint Mark a home away from home. Make Saint Mark a home for the people from all nations. Nah, itu kan KKI banget kan. Itu mereka senang gitu ya. Itu bagus pertanyaan Ella bahwa I have learned something KKI dan saya terapkan di sini secara sadar atau tidak ya. Itu yang paling kuat, empowering the laity itu orang-orang awam itu mereka mau gitu. Banyak sekali grup-grup yang bukan kita buka sih, tapi saya mau supaya mereka itu aktif aja. Pastor bisa bahasa Vietnam nggak, Pastor? Enggak, sulit itu. Kalau makan boleh. Itu bahasanya kalau yang bahasa Pasifik sih bisa beberapa kata, tapi Vietnam sulit sekali. Susah. Satu Pastor ya, pho gitu aja Pastor ya. Nah, kalau makan pho itu beda itu, pho dan pho itu beda. Ya ampun, udah kayak Mandarin. Ya, saya tahu satu, Pastor, come in. Karena ingat itu kayak come in gitu, come in. Itu artinya thank you. Thank you ya, benar sih. Berarti Pastor kalau misa Vietnam belum bisa ya? Misa Vietnam pakai bahasa Inggris berarti ya? Di sini kita ada misa 5 kali. Terus bahasa Inggrisnya 3 kali. Saya bawakan pastor pembantu saya orang Vietnam. Itu dia bisa bahasa Vietnam 2 kali gitu. 5 kali seminggu kan di weekendnya loh. 2 bahasa Vietnam, 3 bahasa Inggris. Orang Vietnamnya itu yang bahasa Vietnam, terus yang bahasa Inggrisnya saya gitu. Tapi itu semua bagian dari paroki kita satu, kepengurusan satu, finance satu, administrasi satu, hanya bahasa aja gitu. Pastor, ada pesan nggak Pastor buat nanti pengurus yang baru nih? Salah satunya kan ada Rizal nih di sini. Dia kan akan memimpin KKI juga bersama Chris nantinya. Seperti saya bilang ya, kamu melayani Tuhan, kamu melayani gereja, apapun namanya, KKI atau apapun, itu tidak ada batas waktunya. Kepengurusan kan ada batas waktunya, tapi melayani Tuhan tidak ada batas waktu gitu. Saya hanya sampaikan kepada Rizal bahwa kamu melayani Tuhan, itu ketuanya hanya satu gitu. Saya mau Rizal tetap melayani gitu loh. Pasti sebagai manusia mungkin ada kekecewaan sedikit, tapi untuk melayani tidak ada batasnya ya. Karena ada pemilihan, hasil pemilihan kan ketuanya hanya satu, tidak bisa 2 gitu. Walaupun Rizal yang berasal dari kepengurusan yang sekarang masuk pengurus inti, Chris juga kan pengurus juga, tidak jadi ketua. Saya harap kamu semua tetap dukung Rizal, kamu semua tetap juga dukung Chris. Itu saja pesan saya gitu loh. Siapapun yang dari pengurus baru, terutama Chris, saya harap kamu semua mendukung program dia, karena program dia adalah program KKI. Regardless siapa pengurusnya, tapi kamu melayani KKI. Sekali lagi, kepengurusan itu ada batas waktunya, tapi pelayanan tidak ada batas waktunya. Seumur hidup. Sebab pelayanan itu akan merubah kamu. Pastor, kan sekarang sudah ada kesempatan melihat 2 komunitas yang cukup besar ya Pastor. Dari sisi jumlah KKI besar, tapi KKI boleh dibilang kan masih homogen ya. Kalau udah masuk ke ke Saint Mark itu kan saya yakin juga kalau nggak salah besar juga umatnya, tapi lebih heterogen ya, lebih macam-macam ya. Nah, tadi kan sudah ditanya apa yang Pastor bawa dari Melbourne ke sana. Nah, sebaliknya setelah Pastor dapat dapat kesempatan lihat 2 komunitas yang cukup besar dan beragam ini, apa yang dari KKI bisa diperbaiki, Pastor, ke depan? Yang paling utama itu kamu harus memperkuat benang merahnya, tali persaudaraan antara kamu.
kegiatan-kegiatan yang mempersatukan kamu gitu. Karena itu salah satu kekuatan gereja Katolik. Itu kita punya apostolik gitu. Katolik maksudnya satu gitu ya. Grup semakin besar, itu harus ada benang merahnya. Di benang merah itu bisa dirangkum dengan vision and mission. Benang merah itu bisa dirangkum dengan program-program yang mempersatukan gitu ya. Of course kamu ada wilayah kalau saya tidak ingat, tapi benang merah antara wilayah, antar pengurus, antara keluarga itu harus ada gitu ya. Kalau bisa buat misa-misa yang common, yang besar, yang menghadirkan banyak orang gitu ya. Bukan hanya Natal atau Paskah atau ulang tahun KKI, buat misa-misa besar gitu. Itu yang saya buat di sini. Contohnya multicultural mass yang saya buat ya. Itu semua orang partisipasi gitu. Dengan itu orang akan meninggal dia punya grupnya, wilayahnya, atau wilayah teritorial utara, selatan, timur, baratnya. Mereka datang sebagai KKI ya. Tekankan kata keluarga itu. Keluarga itu penting ya. It is not community. Community kan bisa pecah. Itu kalau apalagi istilahnya community in a community. Tapi keluarga tidak akan. Of course dalam keluarga itu kan ada semacam ya misunderstanding lah antara anak dengan bapak dan itu. Tetapi itu tidak ada yang menggantikan keluarga. Kamu akan tetap umat KKI. Try to find the things that unite us rather than things divide us. Mencari satu yang mempersatukan kita. Pertanyaan Rizal itu sangat valid, itu yang saya lihat di sini gitu. Ingat ini Pastor, kemarin kan sempat mobil tuh kita bawa servis, terus ada courtesy car ya, apa sih namanya tuh, yang buat anterin ke rumah sementara mobil tuh diservis, nanti jemput lagi gitu. Nggak tahu kenapa dapat satu orang bule namanya si Mick begitu. Si Mick itu ngobrol-ngobrol bilang, aku juga belajar bahasa Indonesia loh. Oh ya, apa yang kamu masih ingat? Dia bilang, dia kan orangnya udah tua juga. Dia bilang, aku pikir dia akan ngomong selamat pagi, selamat siang, gitu-gitulah biasa. Apa yang dia ngomong tuh dari pastor ngomong. Bisa tebak nggak pastor dia ngomong apa? Tahu. Dia ngomong Bhinneka Tunggal Ika. Wah. Oh, my God. Oh, iya. Serius, iya. Dia ngomong yang dia ingat malah Bhinneka Tunggal Ika. Oh, oke. Tapi ya, thank you, Pastor. Kami nanti ingat itu. Terima kasih. Wah. Oh, sorry. Aku terpana ini. Thank you, Korizal. Thank you, Pastor. Ada lagi nggak, teman-teman? Aku cuma mau bilang luar biasa bisa ketemu Pater gitu again, bisa dengerin Pater lagi gitu ngomong, kayaknya udah lama banget gitu kayaknya nggak dengar gitu. Terima kasih malam ini sudah meluangkan waktu untuk kita juga. Terima kasih Pater untuk undang kita juga. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga Mas Budi, Rizal, Maela juga bagus sekali untuk kita dengarkan juga gitu. Terima kasih aja sih. Beneran Tuhan, semoga Tuhan selalu melindungi kita, memberkati kita, memberikan cahaya Roh Kudus gitu ke kita semua, terutama Pater gitu yang memimpin banyak umat gitu. Semoga selalu dilindungi Pater. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mau hadir memberikan kejutan buat Pastor Bone. Terima kasih juga Pastor Bone sudah mau hadir di Obaja. Pastor, ini freeze bukan nggak sih? Ya, saya sebenarnya sih ucapin terima kasih karena saya bisa ketemu kamu di hari ulang tahun saya. Sekali lagi dengar suara kamu itu, it really make my day. The power of voice gitu ya. I'm here. Itu mengingatkan saya akan ya kisah kita dulu gitu 3 tahun lalu gitu. Itu sebuah dukungan untuk saya. I really mean it, the power of voice. Mungkin untuk kepengurusan baru juga untuk Rizal, karena sekarang kan dengan lockdown, terus dengan COVID, itu kan excuse untuk kita untuk tidak ketemu orang lagi.
tidak kontak fisik lagi. Karena itu saling sapa dengan kata-kata itu, it says something. The word, ngomong secara teologinya kan the word of God kan. Kan dulu waktu Yesus dibaptis di Sungai Jordan kan, penginjil mengatakan terdengarlah suara dari dalam awan yang mengatakan, inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah. Itu kata itu, voice itu ya, sekarang penting. Maksudnya yang saya rasakan sekarang, I feel it. It not just bring back the memory, it really make my day too. Karena itu mungkin being there, bukan hanya lewat mass media atau SMS, grup WhatsApp, tapi sapa umat KKI dengan telepon, dengan suaramu, dengan suara, you get my point. Dengar suaranya Ella gitu, wow, atau Natalie, atau Fanny, Rizal, Linda, Evelyn, Budi, itu apalagi Peter yang Badung. Itu I am telling the truth, the power of voice. Mungkin I will end with that. Itu sangat, it is menyentuh saya gitu. Bukan hanya karena I like you to apply umat KKI juga dengan situasi lockdown ya, telepon aja. Apalagi kebanyakan kamu sekarang ini kan yang pastoral care, tahu mungkin kamu tidak bisa kunjung Tante Mira contohnya, ya telepon, dengar suaranya Linda, apalagi latar belakangnya dulu dokter, tidak akan bisa menyembuhkan dia kan. Atau itu contoh saja, atau Beno, saya masih ingat loh Beno itu, walaupun dia mungkin tidak bisa ngomong, tapi dengar suaranya Budi, dia bilang, oh ya ini kutu KKI nih, jiwanya itu membuat dia melonjak gitu ya. Itu kan ketika Maria mengunjungi Elizabeth karena mendengar itu anak dalam rahimku melonjak ketika mendengar suara itu Maria itu kan, itu the power of voice. I really mean it. Karena itu saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kamu tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari KKI. It is a real gift untuk saya hari bahwa kamu bisa menyapa saya secara pribadi. Ini foto ini tetap di kamar saya, tidak akan hilang ya. Pengurus akan ganti, tapi foto ini akan 6 tahun akan di kamar saya, di depan ini. Saya tersanjung maksudnya. Terima kasih Pastor. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan juga nih di Obaja, dan terimalah surprise dari kami. Bisa nggak saya minta kamu doa untuk saya gitu? Selama ini kan kamu selalu bilang doa untuk kita Pastor. Mungkin di hari ulang tahun nih, saya minta satu dari kamu untuk doakan saya. Bukan hanya doakan, tapi sekarang doa gitu. Siapa nih, saya atau Korizal? Saya boleh pimpin doanya. Wah, akhirnya. Sebentar Pastor, ini sebenarnya Mas Budi ini dari dulu sukanya nyuruh kita berdoa, dan sekarang untuk pertama kalinya dia mengajukan diri untuk mau memimpin doa. Wah, ini spesial banget. Kalau Pastor Boni aja dia mau kayaknya. Iya. Silakan Mas Budi. Tapi sebelumnya terima kasih Pastor Boni atas selama ini yang telah diberikan ke kami, sehingga kami bisa melayani dengan baik. Banyak yang kita dapatkan dari Pastor juga, dan sangat menginspirasi pastinya Pastor. Jadi terima kasih. Mari kita siapkan hati sebentar untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Tritunggal yang Maha Kasih, terima kasih atas rahmat-Mu malam ini secara khusus dan spesial. Kami berbincang dengan sahabat lama kami, Pastor Boni, yang saat ini sudah bertugas di Inala. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam komunitas kami, dalam kepengurusan kami, tapi juga dalam perjumpaan kami sebelumnya selama beliau ada di Melbourne. Sungguh banyak yang kami bisa pelajari, dan kami bisa menjadikan inspirasi dalam kehidupan kami juga pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Pastor Boni yang hari ini berulang tahun.
Kiranya Engkau memberikan rahmat, kesehatan, kebijaksanaan, dan terutama rahmat pengembalaan sebagai tugasnya sebagai pastor paroki di Inala. Semoga Pastor Bone bisa menjalankan tugas dengan baik, dan juga terutama semoga Pastor Bone bisa menjaga dirinya sendiri, kesehatannya, sehingga tetap tekun untuk melaksanakan tugasnya. Demikian doa kami ini, kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir di sini, dan Pastor Bone selamat melayani di sana. Fotoin. Kirim Screenshot. foto. Ya, Ya. Kayaknya tadi Ella udah screenshot tuh. Sudah ada backupnya. Terima kasih teman-teman. Oke, Terima kasih, Pastor terima Bone. kasih semuanya. Selamat Selalu melayani di sehat selalu sana. Terima kasih ya. Ya, KKI tetap percaya. Tip. Bye-bye. Terima kasih. Terima Bye-bye kasih ya. semua.